Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun spesifik. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari klasifikasi daripada sistem imun dan kita juga mempelajari sistem imun non spesifik. Bahwasanya sistem klasifikasi daripada sistem imun itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non spesifik dan sistem imun spesifik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem imun spesifik. Sistem imun spesifik atau nama lainnya adalah adaptive immunity, ini merupakan sistem kekebalan tubuh yang ada setelah proses adaptasi. Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang sistem imun non spesifik disebut juga innate immunity, itu biasanya ada sejak lahir, tetapi kalau untuk sistem imun spesifik atau adaptive immunity ini baru ada ketika kita melakukan proses adaptasi terhadap lingkungan, ya, baik itu adanya serangan mikroorganisme, maka dengan begitu tubuh kita akan mengenali dan belajar, baru terbentuklah yang namanya sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Nah, sistem imun spesifik ini disebut sistem imun spesifik karena memang kerjanya spesifik, yaitu dia hanya mampu bekerja pada satu jenis mikroorganisme saja, ya, tetapi lebih kuat ya dibandingkan dengan sistem imun yang non spesifik. Kalau sistem imun non spesifik dia mampu mengenali dan bekerja pada semua jenis mikroorganisme, tetapi biasanya tidak kuat. Ya. Kemudian sistem imun non spesifik disebut juga dengan adaptive immunity karena tadi prosesnya dia ada ketika proses adaptasi terjadi. Ya, dari proses adaptasi itu baru muncullah sistem imun spesifik ini. Kemudian sistem imun spesifik ini berada pada lapis pertahanan ketiga. Ya, kalau sistem imun non spesifik ada pada lapis pertahanan 1 dan 2. Nah, dari segi respon, biasanya sistem imun spesifik ini lambat ya. Jadi pada saat pertama kali terjadi infeksi, respon imun yang merespon pertama kali ini adalah sistem imun non spesifik ya. Beberapa menit atau beberapa jam setelah terjadi infeksi, dia akan merespon. Sedangkan untuk sistem imun non spesifik baru 1 hari atau beberapa hari dia akan merespon seperti itu. Walaupun responnya lambat, tetapi dalam hal proses eradikasi atau menetralisir mikroorganisme patogen di dalam tubuh ini lebih baik ya dibandingkan dengan sistem imun non spesifik. Kemudian sehingga disebut dengan cirinya adalah relatif lebih kuat ya dibandingkan sistem imun yang non spesifik. Lalu sistem imun spesifik ini memiliki mekanisme memori ya. Jadi ketika ada ada serangan mikroorganisme atau infeksi pertama kali, dia akan mengenali, kemudian beradaptasi dan merespon. Setelah itu informasi tersebut akan disimpan oleh sel-sel memori ya, baik itu sel T memori atau sel B memori, yang mana nanti ketika ada infeksi yang sama ya di kemudian hari untuk yang kedua kali atau ketiga kalinya, maka sistem imun spesifik ini tinggal melaksanakan proses eradikasi ataupun proses netralisasi dan seterusnya ya, tidak melalui proses pengenalan kembali. Jadi langsung lebih cepat ya jika terjadi infeksi kedua. Kemudian sistem imun spesifik ini selain memiliki sistem memori juga memiliki kemampuan untuk resistensi ya terhadap bakteri atau mikroorganisme patogen lainnya ya, sehingga sistem imun spesifik ini terus-menerus berkembang ya mengikuti dari infeksi yang terjadi gitu ya. Misalnya bakteri masuk ke dalam tubuh kemudian kita mampu untuk menghalaunya, maka bakteri ini kemudian akan berubah ya, mungkin mengalami mutasi dan seterusnya, kemudian dia akan menyerang lagi, maka sistem imun tubuh kita bisa ada kemampuan resistensi, kemudian dari kemampuan tersebut dia akan beradaptasi kembali untuk membentuk sistem pertahanan yang lebih kuat tentunya.
Nah, ini adalah proses ketika kita mengalami infeksi ya. Jadi ketika mengalami infeksi, maka sistem imun yang pertama kali merespon adalah sistem imun non-spesifik atau innate immunity ya. Jika tidak terjadi, maka kita mungkin akan tidak mengalami gangguan ya jika tidak terjadi infeksi. Kemudian apabila terjadi infeksi, di sini kemudian sistem imun kita merespon, mungkin ada gejala-gejala penyakit ya, misalnya ada peningkatan suhu tubuh, kemudian ada beberapa gejala yang lain ya. Setelah itu terjadilah penyakit begitu. Nah, ini dalam hitungan beberapa jam. Setelah sistem imun non-spesifik bekerja, lalu dia membutuhkan bantuan yang lebih kuat lagi, maka sistem imun tubuh akan merespon dalam bentuk sistem imun spesifik atau adaptive immunity. Jika adaptive immunity ini bekerja dengan baik, maka bisa terjadi proses recovery atau penyembuhan. Ya, namun apabila adaptive immunity ini tidak bekerja dengan baik, maka penyakit akan berkembang lebih berat lagi seperti itu. Kemudian setelah recovery, maka sistem imun kita akan melakukan memori atau menyimpan informasi dari infeksi yang pertama tadi ya. Kemudian ketika ada reinfeksi yang kedua, maka tidak timbul penyakit seperti itu. Ya. Nah, kita kembali lagi ke klasifikasi dari sistem imun ya. Kemarin kita sudah membahas bagian yang sebelah kanan, yaitu sistem imun non-spesifik atau innate immunity. Sekarang kita masuk ke sistem imun spesifik atau adaptive immunity yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bentuknya humoral dan seluler. Untuk sistem imun spesifik humoral ini diperankan oleh limfosit B. Kenapa disebut dengan humoral? Karena yang berperan di situ adalah berupa cairan. Ya. Cairan apa? Di sini adalah antibodi, di mana antibodi itu diproduksi oleh limfosit B. Nah, antibodi ada 5 jenis. Secara umum ada imunoglobulin D, imunoglobulin M, imunoglobulin A, kemudian imunoglobulin E, dan imunoglobulin G. Ya. Sedangkan untuk sistem imun spesifik yang berupa seluler, yang berupa sel, ini diperankan oleh limfosit T, di mana limfosit T ini terdiri dari T helper dan CTL ya. T helper ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu T helper 1 dan T helper 2, sedangkan CTL ini singkatan dari cytotoxic T lymphocyte ya. Adapun mekanisme dan peran-perannya nanti akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, untuk lapis pertahanan dari sistem imun spesifik ini, seperti yang sudah dijelaskan, dia ada di lapis pertahanan ketiga. Ya. Lapis pertahanan ketiga ini full diperankan oleh sistem imun spesifik, baik berupa humoral yang diperankan oleh limfosit B, yang mana dia memproduksi antibodi, dan juga oleh limfosit T, yang terdiri dari T helper dan CTL. Nah, ini adalah gambaran mengenai komponen dari sel-sel pendukung sistem imun ya. Yang warna ungu di sini adalah peran dari sistem imun non-spesifik atau innate immunity. Ada mulai dari monosit, basofil, eosinofil, sel mast, sel dendritik, dan makrofag yang di sini berperan sebagai fagositosis ya. Kemudian juga ada di situ natural killer cell yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu juga ada peran dari beberapa komponen molekul imun seperti komplement ya dan sitokin. Kemudian yang bagian adaptive immunity di sini ada limfosit B atau istilahnya bisa B-cell, kemudian limfosit T atau T-cell ya. Kalau dari gambar di sini B-cell di sini melepaskan suatu substansi yang bentuknya seperti huruf Y ya di sini. Ini adalah antibodi.
Sedangkan untuk limfosit T ini ada dua jenis, yaitu CD4 ya, CD4 ini nama lain atau reseptor dari T helper, dan juga CD8 ya, merupakan reseptor atau nama lain daripada CTL atau cytotoxic T lymphocyte ya. Nah, di dalam pembagian ini terdapat irisan ya, yaitu yang ada di sini adalah natural killer cell, di mana sebelumnya sudah Bu Martina sampaikan bahwa natural killer cell berdasarkan lapisannya dia berada pada lapis kedua, sedangkan kemampuannya ini hampir menyerupai CTL ya, atau adaptive immunity. Kemudian juga ada sel gamma T cell ya, gamma T cell yang merupakan induk daripada limfosit ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mekanisme sistem imun non spesifik ya. Bagaimana sih caranya atau perbedaannya antara mekanisme humoral dan seluler ya? Bisa kita lihat di gambar ini. Di sini adalah mekanisme humoral immunity atau sistem imun spesifik yang humoral, yang mana diperankan oleh limfosit B. Sedangkan yang kedua adalah cell mediated immunity yang diperankan oleh sistem imun spesifik seluler. Ya. Sekarang satu-satu kita akan membahas. Untuk yang pertama, sistem imun spesifik humoral ini diperankan oleh limfosit B, yang mana dia akan merespon untuk beberapa jenis mikroorganisme ekstraseluler atau yang berada di luar sel, begitu ya. Nah, apabila tubuh kita dimasuki oleh mikroorganisme dan mikroorganisme tersebut tidak masuk ke dalam sel, dia hanya ada di luar sel, maka limfosit B ini akan mengenali melalui reseptornya yang disebut dengan BCR atau B cell receptor. Ya, setelah dilakukan pengenalan, di sini saya mengindikasi adanya mikroba ekstraseluler misalnya ya, melalui pengenalan reseptor, maka limfosit B ini nanti akan melakukan proses proliferasi atau pembelahan sel menjadi lebih banyak ya. Jadi tujuannya untuk membelah sel itu untuk lebih banyak lagi limfosit B. Kemudian selain melakukan proses proliferasi atau pembelahan sel, dia juga akan mematang membentuk sel plasma. Nah, sel plasma inilah yang akan menghasilkan atau mensekresikan antibodi, di mana nantinya antibodi akan menetralisir mikroorganisme ekstraseluler tadi, begitu. Ya, mekanisme kerjanya bisa memblok infeksi atau mengeliminasi mikroorganisme ekstraseluler dengan cara menetralkan misalkan racun atau toksin dari mikroorganisme atau melisiskan mikroorganisme tersebut. Ya, itulah mekanisme dari sistem imun spesifik yang humoral. Jadi untuk yang humoral ini spesialis untuk mikroorganisme atau bakteri ataupun bakteri yang ada di luar sel ya, yang ada di luar sel tidak masuk ke dalam sel. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sistem imun spesifik seluler ini terbagi menjadi dua bagian ya. Kalau tadi kita sudah belajar bahwasanya limfosit T itu yang berperan di dalam sistem imun spesifik seluler ada dua jenis, yaitu T helper ya, yang sebelah sini yang di tengah. Kemudian ada juga CTL atau cytotoxic T lymphocyte ya. Nah, kemudian apa perbedaannya? Jadi di sini T helper, ya, T helper ini sifatnya dari namanya saja sudah kelihatannya. Jadi dia membantu, begitu. Membantu apa? Membantu untuk meningkatkan kemampuan dari sel-sel imun untuk lebih kuat lagi dalam menghancurkan bakteri, begitu ya, membantu meningkatkan kemampuan sistem imun untuk bisa menghancurkan bakteri. Sedangkan sitolitik atau sitotoxic T lymphocyte ya, ini memiliki kemampuan untuk melisiskan sel yang seperti apa? Sel yang sudah terinfeksi oleh mikroorganisme patogen, baik itu mikroba bakteri maupun virus.
ya. Nah, bagaimana perannya? Jadi untuk T helper ini biasanya diawali dari proses respon imun non spesifik yaitu fagositosis. Jadi kalau fagositosis ini dia sudah tidak mampu ya, misalkan jumlah bakterinya terlalu banyak misalnya ya, maka fagosit ini akan meminta bantuan kepada T helper. Nanti T helper di sini akan melepaskan sitokin-sitokin yang akan meningkatkan kemampuan fagositosis lebih baik lagi, ya, lebih banyak lagi yang akan dimakan oleh fagosit nantinya ya, sehingga proses proses untuk menghilangkan atau menghabiskan bakteri-bakteri ini akan semakin cepat seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang sistem imun non spesifik seluler ini lebih banyak bekerjanya pada bakteri ataupun virus yang berada di dalam sel. Begitu ya, berbeda dengan sistem imun humoral tadi yang bakteri ataupun mikroorganisme patogen lainnya itu berada di luar sel. Ini kalau mekanisme T helper. Nanti ada dua jenis T helper ini, ada TH1 dan TH2 ya. Perbedaannya seperti apa nanti kita akan bahas setelah slide berikut ini. Sedangkan untuk CTL, jadi CTL ini juga menghancurkan bakteri ataupun virus yang ada di dalam sel juga ya. Kalau yang T helper ini ada di dalam fagosit, kalau untuk CTL ini merespon dari sel yang terinfeksi ya. Misalnya ini ada sel tubuh kita, ada sel tubuh ataupun sel darah ya, jenis sel apapun, contohnya misalnya virus HIV katakanlah ya, virus HIV ini kan menyerang sel darah putih utamanya limfosit B, limfosit T helper ya, ataupun misalnya virus SARS-CoV-2 ya, pada COVID-19 ini kan merusak inangnya adalah pada sel-sel paru ya. Jadi ini adalah sel yang terinfeksi. Yang di dalamnya ada mikroorganisme patogen, bisa bakteri, bisa juga virus begitu. Nanti sel ini akan dikenali oleh sitotoksik T limfosit atau sitolitik T limfosit atau CTL ya, atau CD8 ya namanya ya. Nah, nanti setelah pengenalan, maka dia akan melepaskan dua substansi juga seperti NK sel, ada perforin dan juga grand enzyme, di mana perforin ini nanti akan membuat lubang pada sel-sel yang terinfeksi, kemudian grand enzyme ini bersifat sitolitik atau sitotoksik yang akhirnya sel yang terinfeksi tadi akan hancur atau lisis. Nah, jadi perbedaan utama daripada limfosit B yang berperan sebagai humoral immunity dan juga limfosit T yang berperan sebagai cellular immunity adalah kalau limfosit B ini lebih cenderung menghancurkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen yang ada di luar sel, sedangkan yang limfosit T itu yang ada di dalam sel. Nah, kita sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu tentang proses hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah ya. Jadi limfosit T dan limfosit B ini sama-sama berasal dari common lymphoid precursor. Jadi satu nenek moyang lah ya istilahnya ya. Jadi kalau T sel ini berkembang jadi T helper dan CTL, kalau limfosit B ini ketika dia matang membentuk sel plasma. Ya, baru sel plasma inilah yang akan membentuk antibodi. Nah, untuk adaptive immunity ini memang aktivitasnya baru akan mulai ya setelah 1 hari proses infeksi terjadi ya, sampai beberapa hari tergantung dari jenis mikroorganisme yang menginfeksi ataupun dari respon imun tubuh kita. Nah, ketika limfosit B maupun limfosit T ini belum matang ya, artinya kalau dia tidak ada infeksi maka bentuknya adalah berupa naif B cell ya, ataupun naif T cell. Jadi naif B cell atau naif T cell ini adalah limfosit yang memang belum aktif begitu ya, yang masih dorman ya. Dia akan aktif menjadi limfosit B matang ataupun limfosit T matang ini setelah adanya infeksi.
Nah, kadar limfosit B dan limfosit T, ya, kalau limfosit B ini merupakan 5-25% dari limfosit di dalam darah yang jumlahnya sekitar 1.000 sampai 2.000 sel per milimeter kubik, ya. Terbanyak merupakan limfosit yang berasal dari sumsum tulang atau bone marrow, hampir sekitar 50%-nya, ya. Sisanya sekitar sepertiga ini ada dari limfe dan kurang dari 1% ini berada di timus. Nah, ini adalah proses pematangan daripada limfosit B dan T. Kalau limfosit B ini limfosit B dan T ini sebetulnya berasal dari sumsum tulang dua-duanya, ya. Tapi kalau limfosit B ini dia matang langsung di sumsum tulang, sedangkan kalau limfosit T dia matang di timus. Jadi kalau prosesnya sih limfosit T yang setengah matang, ya istilahnya dia akan bermigrasi dulu di timus, baru nanti di timus dia akan menjadi limfosit T yang matang atau sudah mengalami diferensiasi menjadi limfosit T helper dan juga CTL. Untuk migrasinya, limfosit T dan B ini juga beredar melalui pembuluh darah, ya, yaitu dari menggunakan lewat aliran darah dan juga aliran limfatik, ya. Nah, ini adalah aktivitas dari limfosit B dan T. Ini sedikit mengulang beberapa, ya. Lalu kita juga akan bisa membedakan ketiganya, ya. Kalau yang ini misalnya contoh pada kondisi kita terpapar oleh antigen pertama kali, ya, maka antigen ini ketika ada di luar sel ini akan direspon oleh limfosit B, ya. Jadi tadi kita sudah sepakati, kita sudah bahas bahwa limfosit B ini akan menghancurkan bakteri ataupun mikroorganisme patogen lainnya yang ada di luar sel. Jadi ketika limfosit B nanti tahu bahwa ada bakteri yang ada di luar sel, dia akan merespon, ya, pengenalan melalui reseptor, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, lalu dia akan mensekresikan antibodi, dan antibodi inilah yang akan menghadapi, menetralkan racunnya bakteri yang ada di luar sel ataupun menghancurkannya. Kemudian beberapa juga akan menjadi memori, ya, sel memori, yang mana nanti sel memori ini berfungsi ketika ada infeksi kedua. Jadi dia sudah sudah mengenali, ya, sehingga nanti tidak sampai terjadilah penyakit seperti itu. Kemudian untuk mekanisme lainnya daripada proses infeksi ini, jadi sebagian ada di luar sel, tapi sebagian juga dimakan oleh makrofag, ya, melalui proses fagositosis, ya. Nah, proses fagositosis ini sudah kita pelajari sebelumnya, dia nanti akan memakan bakteri-bakteri yang ada di luar tadi, kemudian posisinya adalah di dalam sel, gitu, ya. Dan makrofag memiliki kemampuan melisiskan bakteri yang sudah dimakan tadi, begitu menjadi lisis, rusak, hancur, ya. Namun makrofag ini masih membutuhkan adaptive immunity untuk menghancurkan bakteri-bakteri yang lain, ya, karena yang masuk ke dalam tubuh kan tidak hanya satu, ya, tapi mungkin beratus-ratus bahkan beribu-ribu bakteri, sehingga dia membutuhkan bantuan daripada sistem imun spesifik seluler, ya, yaitu T helper. Jadi nanti makrofag ini berperan sebagai yang namanya APC, ya, atau antigen presenting cell, gitu, ya. Nah, bagaimana proses APC-nya nanti kita akan belajar setelah ini, ya. Ya, jadi kita pahami dulu bahwa makrofag nanti setelah dia melisiskan bakteri, kemudian dia membutuhkan bantuan daripada T helper, maka makrofag ini nanti akan berperan menjadi APC atau antigen presenting cell, yaitu sel yang mempresentasikan antigen. Jadi nanti si makrofag ini akan mengenalkan, ini loh ada bakteri jenis ini seperti itu, ya, di membran selnya. Jadi mengenalkan kepada limfosit T, gitu, ya.
Nah, dengan adanya APC ini, maka T helper akan merespon begitu. Nah, T helper ini terutama TH1 ya. TH1 nanti akan merespon untuk membantu meningkatkan kemampuan makrofag, sedangkan TH2 nanti menstimulasi peningkatan kemampuan dari limfosit B untuk menghasilkan antibodi seperti itu ya. T helper juga bisa menstimulasi sitotoksik T limfosit. Nah, dengan cara apa dia akan melepaskan beberapa substansi seperti sitokin gitu ya. Nah, nanti T helper ini juga akan menyimpan informasi yang ada seperti itu. Nah, kemudian antigen ini bisa juga menstimulasi sitotoksik T limfosit kalau dia masuk sendiri ke dalam sel gitu ya, ke dalam sel inang atau sel yang terinfeksi seperti itu. Nah, kemudian sel yang terinfeksi tadi akan menstimulasi aktivasi dari sitotoksik T limfosit atau CPL, di mana nanti CPL akan mendekati sel inang yang terinfeksi tadi, kemudian dia akan melepaskan perforin dan gran enzim sehingga bisa melisiskan melisiskan sel yang sudah terinfeksi tadi. Seperti itu ya keaktifannya atau aktivasinya. Lalu limfosit T CPL ini juga akan dimemori ya, dia akan membentuk memori T cell yang akan bekerja pada infeksi kedua nantinya. Untuk reseptor ya, jadi reseptor itu berperan di dalam pengenalan berbagai jenis mikroorganisme ya, sehingga reseptor ini harus kita kenali ya. Kalau limfosit T itu reseptornya adalah TCR atau T cell reseptor ya, atau CD begitu ya. Untuk T helper ini ada CD4, sedangkan CTL ada CD8 gitu ya. Jadi CD4 dan CD8. CD4 itu reseptor dari T helper, sedangkan CD8 reseptor dari CTL. Ya. Kemudian limfosit B. Limfosit B ini memiliki reseptor yang disebut dengan BCR atau B cell reseptor. Sedangkan natural killer cell umumnya merupakan limfosit besar ya, sehingga reseptornya tidak ada ya. Reseptornya bentuknya bukan TCR dan BCR ya. Ada tersendiri ya limfosit untuk natural killer cell. Kemudian ini kita masuk ke limfosit B ya. Secara umum tadi sudah kita pelajari bagaimana mekanisme dari limfosit B maupun limfosit T, kemudian perbedaannya seperti apa. Lalu untuk limfosit B sendiri, dia fungsinya tadi kan menghasilkan antibodi atau nama lainnya adalah imunoglobulin ya, atau IG. Ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sel B ini mengenali antigen gitu ya melalui BCR atau B cell reseptor. Kemudian B cell atau limfosit B ini nanti akan matang menjadi sel plasma ya, berdiferensiasi menjadi sel plasma. Lalu sel plasma inilah yang akan mensekresikan antibodi ya, antibodi seperti ini. Nah, limfosit B kemampuannya juga bisa ditingkatkan oleh T helper ya. Jadi T helper tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan fagositosis, untuk yang TH1 itu meningkatkan kemampuan fagositosis, sedangkan TH2 itu meningkatkan kemampuan limfosit B berdiferensiasi jadi sel plasma sehingga antibodi semakin banyak diproduksi. Nah, ini adalah gambaran interaksi antara antibodi dengan antigen ya. Antigen kita tahu adalah benda asing yang bersifat imunogenik atau bisa bisa menimbulkan respon imun. Lalu antigen ini nanti akan berikatan dengan sisi ikatan antigen atau antigen binding site pada antibodi ya. Antibodi bentuknya seperti huruf Y ya. Aktivitas antibodi sendiri ada dua. Yang pertama adalah
mengenal dan mengikat secara spesifik struktur unik yang ada pada antigen atau AG yang disebut dengan epitop ya. Jadi bagian dari antigen yang bisa dikenali oleh antibodi ini disebut dengan epitop, sedangkan bagian dari antibodi yang mengenali antigen disebut dengan paratop ya, di mana paratop ini terdapat pada antigen binding site. Kemudian fungsi daripada antibodi selain mengenali antigen nantinya juga tentu menjadi perangkap bagi antigen untuk bisa meningkatkan fagositosis atau dia juga bisa menetralkan mikroorganisme ya, menetralkan toksin daripada mikroorganisme, bisa juga melisiskan mikroorganisme seperti itu. Ya, ini struktur daripada antibodi. Jadi ini masih secara umum dulu ya, karena nanti kita ada pembahasan lebih detail lagi mengenai antibodi. Jadi antibodi ada secara umum ada 5 jenis, yaitu anti-imunoglobulin G, E, D, M dan juga A ya. Kalau dari strukturnya bagian yang huruf Y ini ya, bagian atas ini disebut dengan light chain dan bagian bawah disebut dengan heavy chain. Lalu ada interchain disulfida bond, jadi yang mengikat antara satu bagian heavy chain dengan yang lainnya ada ikatan disulfida. Kemudian dari klasifikasi ini ada beberapa lengan ya. Kalau imunoglobulin G, E, dan D ini hanya ada satu lengan antibodi, sedangkan imunoglobulin A ini ada 2 ya, yang diikat oleh ikatan disulfida. Kemudian yang M ini ada 5 ikatan ya disulfida seperti itu. Nah, perbedaan daripada lengan ini juga menentukan ikatan kemampuan menanggapi infeksi di dalam tubuh ya. Jadi contohnya misalnya IgM ya. IgM ini karena memiliki banyak lengan sehingga dia yang biasanya memiliki respon yang pertama kali pada infeksi. Jadi pada infeksi yang pertama ini antibodi imunoglobulin M ini yang bekerja ya, karena lengannya banyak sehingga kemampuan dalam pengenalan itu lebih banyak variasinya seperti itu. Ini ada struktur daripada antibodi ya, ada rantai L dibedakan menjadi 2 yaitu rantai kappa dan lambda yang dapat dibedakan berdasarkan struktur pada regio CL pada setiap orang sehat yang ditemukan perbandingan rantai kappa 65% dan rantai lambdanya 35%. Kemudian untuk rantai H, jadi rantai L ini yang bawah ya. Kemudian rantai H ini high ya. Kalau rantai L ini light chain ya, bagian light chain-nya ada rantai kappa dan lambda, sedangkan rantai H atau high heavy chain itu ada imunoglobulin G, dia punya 1 lengan, imunoglobulin A 2 lengan, M dan D ini 1 lengan, sedangkan imunoglobulin M ya, M 5 lengan, sedangkan imunoglobulin E 1 lengan. Untuk fungsi daripada imunoglobulin ya, saya mulai dari imunoglobulin M dulu. Jadi imunoglobulin M ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia merupakan antibodi yang pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi yang pertama, yaitu respon kekebalan primer ya, karena dia memiliki banyak lengan tadi sehingga banyak sisi yang variatif untuk pengenalan pertama seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya ada pemeriksaan COVID-19 untuk cek antibodi itu biasanya yang dilihat adalah IgG dan IgM ya. IgM nanti ketika hasilnya reaktif ini mengindikasikan adanya infeksi pertama kali, sedangkan imunoglobulin G itu kalau ada infeksi kedua atau sekunder ya. Biasanya kalau pada penderita COVID misalnya ya, dia terinfeksi, pertama yang muncul adalah imunoglobulin M, kemudian naik tinggi, kemudian menurun ya. Nah, pada saat penurunan imunoglobulin M ini biasanya imunoglobulin G akan muncul ya, seperti itu untuk infeksi sekunder.
Dan infeksi sekunder ini tidak hanya melihat prognosivitas daripada penyakit sudah berkembangnya seperti apa ya. Kalau IgG sudah mulai muncul biasanya dan IgM sudah mulai menurun, ini bisa menuju ke proses penyembuhan seperti itu ya. Dan imunoglobulin G ini biasanya masih eksis dalam beberapa bulan ya ke depan, misalnya sampai 3 bulan tuh biasanya masih ada, sedangkan imunoglobulin M sudah tidak ada ya, sudah sangat sedikit sekali. Nah, begitu juga selain menunjukkan prognosivitas atau perkembangan daripada penyakit, imunoglobulin G juga bisa menunjukkan infeksi kedua ya. Misalnya pada infeksi demam berdarah waktu SD kita mengalami infeksi demam berdarah dengue untuk yang pertama kalinya, berarti di situ akan muncul imunoglobulin M yang tinggi gitu ya karena infeksi pertama. Kemudian setelah itu IgG akan naik ya, sama kasusnya seperti COVID-19 akan bertahan terus. Nah, ketika dia sudah sembuh, mungkin bisa jadi imunoglobulinnya juga sudah tidak ada ya. Jadi imunoglobulin ini kan digunakan untuk menjaga tubuh kita supaya bisa melawan virus ataupun bakteri sampai beberapa saat. Nah, setelah itu bisa saja menghilang ya, tidak ada. Kemudian ketika SMP ya, kita diserang oleh virus yang sama demam berdarah, di sini nanti yang akan meningkat karena dia infeksi kedua, maka IgG yang akan lebih tinggi ya. Seperti itu. Kemudian untuk imunoglobulin G ini tadi antibodi yang banyak diproduksi saat terjadi infeksi kedua, yaitu respon kekebalan sekunder ya. Imunoglobulin G ini juga mengalir melalui plasenta ya, dari ibu kepada janin itu ya, dan memberikan kekebalan pasif. Kemudian kalau imunoglobulin A di sini dapat ditemukan pada air mata ya, banyak di beberapa cairan tubuh seperti air mata, air ludah, keringat, membran mukosa gitu ya. Imunoglobulin A ini juga berfungsi untuk mencegah infeksi pada permukaan epitel ya. Jadi epitelium tubuh kita utamanya epitelium tubuh kita misalnya epidermis kulit itu kan menghasilkan keringat. Jadi di situ ada imunoglobulin A. Kemudian pada epitelium saluran cerna ya, dia juga menghasilkan air ludah, kemudian ada mukus pada saluran cerna kita ya di usus ya. Di situ dia juga ada imunoglobulin A. Kemudian juga beberapa epitelium pada saluran pernafasan ya, mukus pada saluran nafas itu juga mengandung imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini juga terdapat pada kolostrum ya, Dede. Kolostrum itu adalah salah satu kandungan di dalam ASI yang berfungsi untuk mencegah kematian pada bayi akibat infeksi saluran pencernaan seperti itu ya, karena infeksi yang cukup banyak pada bayi itu paling banyak nomor 1 adalah pada saluran cerna ya. Dengan adanya kita memberikan ASI, di situ ada kolostrum. Nah, kolostrum ini mengandung imunoglobulin A, maka infeksi pada saluran pencernaan bisa dicegah, begitu ya, sehingga mencegah terjadinya kematian pada bayi ya. Maka ini salah satu alasan kenapa pentingnya konsumsi ASI ya pada bayi. Kemudian imunoglobulin D ini merupakan antibodi yang ditemukan pada permukaan limfosit B ya, sebagai reseptor dan berfungsi untuk merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Lalu yang imunoglobulin E, ya, antibodi ini ditemukan berikatan dengan basofil dan ada di dalam sirkulasi darah. Ya. Selain itu juga sel mas yang ada di jaringan. Jadi imunoglobulin E ini berfungsi untuk mempengaruhi sel-sel limfosit, sel-sel basofil maupun sel mas untuk melepaskan histamin ya yang terlibat dalam reaksi alergi. Nanti di mana histamin ini nanti akan memediasi terjadinya proses alergi. Kemudian CD4 dan CD8. Jadi CD4 tadi kita sudah bahas, dia merupakan reseptor daripada T helper, sedangkan CD8 ini merupakan reseptor daripada CTL. Ya, itu aja.
Jadi oke, baik, di sini, mungkin saya sedikit menjelaskan bagaimana peran daripada T-helper ya. Tadi kalau kita sudah kalau tadi kita sudah membahas bagaimana mekanismenya limfosit B, kemudian dia menghasilkan antibodi dan antibodinya jenisnya apa saja ya. Sekarang kita masuk ke T-helper ya. Nah, tadi sudah kita ulas bahwa T-helper ini fungsinya adalah untuk membantu meningkatkan kemampuan daripada respon imun ya. Ada dua jenis, ada TH1 untuk meningkatkan kemampuan dari reseptor meningkatkan kemampuan fagositosis dan limfosit B untuk meningkatkan kemampuan daripada limfosit B ya untuk menghasilkan antibodi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana T helper ini bisa bekerja? Begitu ya. Stimulasinya apa? Stimulasinya tadi kita sudah sempat bahas sebelumnya yaitu didahului oleh oleh makrofag gitu ya, oleh makrofag. Jadi ketika ada bakteri masuk, makrofag bekerja, dia memakan sel bakteri, kemudian dia membutuhkan bantuan daripada sistem imun spesifik, maka makrofag ini akan menjadi APC dan memberikan sinyal kepada sel-sel imun spesifik untuk membantu dia, begitu. Nah, sekarang mekanisme stimulasi daripada APC untuk mengundang T helper ini dia dibantu oleh yang namanya MHC ya. Nah, apalagi itu ya. Nah, di sini ada MHC ya di sini ya. Jadi MHC itu ada nama lainnya adalah MHC merupakan singkatan dari Major Histocompatibility Complex ya, yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 gitu ya. Jadi ini adalah makrofag atau dendritic cell yang sudah matang, ya, yang sudah berproses fagositosis, dia sudah mengenali bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya gitu ya. Kemudian dia minta bantuan gitu ya, minta bantuan. Nah, kalau yang diproduksi oleh fagosit ini adalah MHC kelas 1 ya, maka yang akan dipresentasikan ini adalah MHC kelas 1 gitu. Dan MHC kelas 1 ini akan direspon oleh CD8 atau CTL. Sehingga nanti respon imun seluler yang dimunculkan adalah efek sitolitik atau pelisisan sel yang terinfeksi. Gitu. Jadi nanti CD8 akan mendekati sel-sel yang terinfeksi oleh bakteri atau virus yang datang tadi, kemudian melisiskan atau menghancurkan. Itu efeknya. Nah, tapi kalau makrofag ini memproduksinya adalah MHC kelas 2 ya, dan maka MHC kelas 2 ini nanti akan meminta bantuan kepada CD4 atau T helper. Itu ya. Jadi nanti si makrofag ini akan memproduksi MHC kelas 2. MHC kelas 2 nanti akan mengambil material bakteri yang hasil dari pecahan fagositosis, kemudian mempresentasikan keluar, itu ya, dipresentasikan di membran selnya. Lalu nanti karena dipresentasikan keluar, maka makrofag ini disebut dengan APC atau antigen presenting cell. Itu sel yang mempresentasikan antigen. Yang dipresentasikan adalah di membrannya itu adalah MHC kelas 2 yang membawa bakteri yang ada tadi ya, bakteri yang menginfeksi. Nah, ada yang dipresentasikan oleh APC berupa MHC kelas 2 dan bakteri, maka CD4 atau T helper akan mendekat begitu ya. Dia akan mengenali, setelah mengenali maka dia akan merespon. Kalau yang mendekat ini adalah TH1, maka TH1 akan meningkatkan kemampuan makrofag. Jadi TH1 akan melepaskan sitokin, kemudian meningkatkan kemampuan makrofag lebih baik lagi gitu ya. Jadi makrofag yang ada itu lebih kuat lagi oleh adanya TH1. Sedangkan kalau yang merespon adalah TH2, maka TH2 akan mengirim sinyal kepada limfosit B untuk melepaskan antibodi. Seperti itu adik-adik ya. Ini ya MHC, perbedaan MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Jadi yang hijau ini adalah APC atau antigen presenting cell. Ini merupakan makrofag yang sudah mengalami fagositosis, kemudian meminta bantuan kepada sistem imun spesifik ya. Dalam hal ini adalah limfosit T. Kemudian dia melepaskan MHC kelas 1 dipresentasikan keluar nih berupa membran
di depan, di atas membran sel ya, di luar membran sel. Dan MHC ini mempresentasikan antigen yang warna kuning ini ya. Nah, karena dia mempresentasikan antigen dengan bantuan MHC kelas 1, maka makrofag ini disebut dengan antigen presenting cell atau APC. Seperti itu. Nah, kemudian nanti hasil presentasinya akan direspon. Ya, kalau MHC kelas 1 yang merespon adalah CD8 atau CTL, sehingga nanti respon imun yang dilakukan ini adalah berupa lisis sel. Jadi sel-sel yang terinfeksi semua akan dilisiskan, dimatikan, dihancurkan oleh CTL. Itu. Tapi kalau yang diproduksi antigen presenting cell ini adalah MHC kelas 2, ya, MHC kelas 2 ini juga nanti akan mempresentasikan antigen, maka yang mendekat itu adalah CD4, bukan CD8. Di mana CD4 berupa T helper itu ada dua, yaitu TH1 dan TH2. Di mana nanti TH1 kemampuannya adalah untuk meningkatkan makrofag, kemampuan makrofag, sedangkan TH2 fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan dari limfosit B. Seperti itu adik-adik ya. Oke, ini adalah gambaran bagaimana aktivitas daripada CTL ya. Jadi kalau CD8 tadi CTL dia sudah diinfo oleh APC bahwasanya ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh atau virus yang masuk ke dalam tubuh sehingga dia harus bekerja melisiskan sel-sel yang terinfeksi virus, maka mekanismenya seperti ini nanti ya. CTL akan melepaskan perforin dan gran enzim. Perforin akan melubangi sel-sel yang terinfeksi oleh bakteri ataupun virus, sedangkan gran enzim ini nanti yang akan melisiskan sel dari dalamnya. Selain perforin dan gran enzim, CTL juga melepaskan granulosin dan juga fasligan ya. Dan beberapa sitokin seperti interferon gamma, kemudian TNF-alfa dan TNF-beta yang bisa menginduksi terjadinya inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Gitu. Sedangkan untuk T helper ya, kalau T helper ini dia akan akan bekerja ketika sudah distimulasi oleh APC ya atau APC. APC ini mempresentasikan MHC kelas 2 kan ya begitu ya. Sehingga yang datang adalah T helper, bisa T helper 1 ataupun T helper 2. Kalau T helper 1 dia nanti akan meningkatkan kemampuan fagositosis dari makrofag, sedangkan T helper 2 ini meningkatkan kemampuan limfosit B untuk menghasilkan antibodi ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanti si APC ini kan dikenali tuh oleh MHC, oleh T helper, melalui ikatan MHC dengan reseptornya dari T helper. Setelah dikenali, maka T helper akan melepaskan sitokin-sitokin gitu ya. Seperti apa misalnya interferon gamma, GM-CSF, kemudian TNF-alfa, fasligan, CD40, interleukin 3 dan seterusnya. Yang mana nanti dengan sitokin-sitokin ini makrofag akan meningkat aktivitas fagositosisnya. Jadi dia lebih kuat seperti itu. Sedangkan TH2 ini hampir sama ya dengan TH1. Nanti si TH2 akan merespon adanya presentasi dari APC atau makrofag melalui MHC kelas 2, nanti T helper akan aktif, kemudian yang diburu oleh TH2 bukan makrofagnya lagi, tapi dia memburu limfosit B, yang mana nanti limfosit B ini akan diikat dulu melalui proses pengenalan reseptor, kemudian TH2 ini akan melepaskan sitokin-sitokin juga sama seperti TH1, tapi sitokin yang dilepaskan antara lain ada interleukin 4, interleukin 5, interleukin 15, CD40 ligan, ya, IL3, kemudian IL10 dan seterusnya, ya, sehingga nanti limfosit B akan lebih aktif lagi, kemampuannya lebih bagus lagi dalam memproduksi antibodi seperti itu. Makanya kedua sel ini disebut dengan T helper ya. Jadi membantu sifatnya, membantu untuk membantu untuk meningkatkan kemampuan daripada respon imun dari makrofag maupun limfosit B. Nah, ini hampir sama ya secara umum ya. Kemudian T helper, oke. Ya. Antigen ini sudah juga.
Nah, baik, jadi kalau dirunut-runut dari awal, adik-adik, bagaimana sih proses sistem imun spesifik dan non spesifik bekerja? Itu mulai dari adanya antigen masuk ke dalam tubuh ya. Misalnya ini digambarkan sebagai apa namanya, kulit kita yang luka, yang terbuka seperti itu ya. Kemudian bakteri masuk ya. Bakteri masuk, kemudian di sini dia akan mengaktifkan sitokin ya. Sitokin ini juga banyak dilepaskan oleh sel darah putih ya. Di sini yang bekerja adalah innate immunity dulu ya, bagian epidermis misalnya dari faktor antibodi permukaan IgA gitu ya. Lalu di situ selain itu ada biokimia, ada fisik gitu ya, kemarin kita bahas. Lalu humoral ini bisa berupa sitokin, komplement gitu ya. Lalu seluler ini baru makrofag yang bekerja ya. Nanti dia akan memakan fagositosis. Kalau dia tidak kuat, maka dia akan melepaskan MHC ya, mempresentasikan MHC dan bakterinya untuk memanggil limfosit yang lebih kuat, yaitu limfosit B dan limfosit T. Nah, terakhir mungkin tentang adaptive immunity. Jadi adaptive immunity ini adik-adik ada dua jenis, yaitu ada yang adaptive immunity alami dan ada adaptive immunity buatan. Kalau yang adaptive immunity alami atau natural acquired ini ada dua jenis, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif ya. Contohnya apa? Kalau kekebalan aktif itu tentu sel tubuh manusia itu sendiri yang aktif memproduksi antibodi untuk melawan antigen. Sedangkan kekebalan pasif ini bisa dicontohkan dari seorang ibu yang memproduksi antibodi yang dia masuk ke dalam tubuh si janinnya ya melalui plasenta. Jadi antibodi yang didapatkan oleh si janin ini merupakan bentuk respon imun adaptif yang pasif ya, yang pasif. Sedangkan yang untuk buatan atau artificially acquired ini ada dua juga, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kalau kekebalan aktif ini contohnya vaksin gitu ya. Jadi dengan vaksin itu kita memasukkan material bakteri atau virus ke dalam tubuh kita sehingga dianggap sebagai antigen yang nantinya di si tubuh manusia ini akan merespon dengan membentuk antibodi, dengan membentuk respon imun ya. Tapi tentu vaksin yang dimasukkan ini berisi bakteri atau virus yang sudah mati atau sudah dilemahkan ya, atau dia menggunakan material genetiknya yang tidak berbahaya. Kemudian kalau kekebalan pasif ini contohnya adalah kita menginjeksikan antibodi monoklonal ataupun plasma convalescence ya. Ini berisi antibodi yang sudah terbentuk memang ya dari orang sehat lalu disuntikan kepada orang yang sakit ya. Contohnya pada kasus COVID-19 kemarin plasma convalescence ini diberikan kepada penderita COVID-19 yang sudah kritis begitu ya, tidak bisa merespon imun dengan baik tentunya, dan plasma convalescence ini berasal dari tubuh dari pasien COVID, penderita COVID yang sudah sembuh seperti itu, yang sudah mampu untuk membentuk antibodi di dalam tubuhnya. Jadi plasmanya ini diambil kemudian didonorkan kepada orang yang membutuhkan, yaitu pasien COVID-19 lainnya yang tidak memiliki kemampuan respon imun yang baik atau membentuk antibodi sendiri sehingga harus didonor dari tubuh orang lain ya yang sudah survive. Jadi seperti itu adik-adik tentang sistem imun spesifik yang bisa saya jelaskan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.